Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Sholawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Para hadirin hadirat rahimakumullah dimanapun berada, di sini saya ingin sharing mengenai berprasangka baik atau pentingnya berprasangka baik. Berprasangka baik merupakan sikap atau akhlak yang mulia yang harus senantiasa dimiliki oleh setiap muslim. Berprasangka baik juga sering disebut dengan husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah maupun kepada sesama. Dan sikap ini merupakan sikap yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah yang harus dimiliki oleh setiap umatnya. Nah, berprasangka baik ini juga merupakan hal yang cukup penting untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah ini tergantung dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalkan kita tuh menerapkan hal ini, maka ketika kita berprasangka baik, maka pikiran kita pun akan mengarahkan sesuatu itu kepada hal yang positif. Dengan kita berpikiran positif, maka akan menghasilkan hal yang positif juga dalam kehidupan kita. Berprasangka baik atau husnuzon juga merupakan suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan berprasangka baik ini juga merupakan suatu ibadah hati atau amalan hati yang mengantarkan manusia kepada atau menuju qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Nah, berprasangka baik atau husnuzon juga merupakan salah satu penguat atau hal yang bisa menguatkan ketika kita tertimpa musibah, bencana, masalah, atau hal-hal yang membuat kita ini nggak enak. Tapi karena kita berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah, misalkan kita ini tertimpa masalah atau sesuatu yang mengenakan bagi diri kita. Oh, mungkin Allah nih mau ngasih sesuatu nih abis ini. Allah Maha Adil, pasti ada sesuatu di balik ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dengan berprasangka baik, hati kita ini akan menjadi lebih tenang. Oh, pasti ada sesuatu setelah ini. Tapi kalau misalkan kita lagi ada masalah, maunya Allah ini apa? Allah ini tergantung dengan prasangka hambanya. Maka Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kita prasangkakan gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi dapat masalah, musibah atau sesuatu yang enggak mengenakan, ini adalah kesempatan kita untuk bisa berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik itu kayak gimana? Jadi kayak kita ini enggak mudah berprasangka buruk gitu sama orang. Jadi kalau misalkan, dia kenapa sih kok kayak gitu sama aku? Kok sikapnya beda ya sama aku gitu. Kok hari ini kayak gini dia ke aku gitu. Tapi kalau misalkan kita berpikiran positif, oh mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Oh mungkin dia lagi banyak pikiran, makanya sikapnya jutek kayak gitu sama aku. Jadi kayak kita berpikiran yang baik-baik gitu kepada orang, ya siapapun itu orangnya gitu. Jadi kita tuh nggak menganggap orang ini buruk gitu. Jadi kita tuh selalu berprasangka atau berpikiran yang baik kepada setiap orang ataupun kepada hal apapun gitu. Tetap berprasangka baik. Nah, salah satu hal yang bisa membuat kita berprasangka baik adalah selalu mengingat kebaikan orang. Jadi kita ini kalau misalkan kita udah percaya orang ini baik, ya kita nggak akan percaya kalau orang ini adalah orang yang jahat. Kalau misalkan kita percaya orang ini adalah orang yang jujur, kita nggak akan percaya kalau orang ini berbohong. Nah, selain itu kita juga harus bisa menghindari orang untuk berburuk sangka kepada kita. Untuk tidak menciptakan sesuatu yang syubhat atau sesuatu yang menjadi dampak negatif, atau kalau kata orang Sundanya omongan gitu. Jadi kayak kisahnya Rasulullah ketika mengantarkan istrinya Sofia, pas banget di tempat yang remang-remang lewat gang yang gelap gitu. Rasulullah bersama Sofia. Rasulullah bertemu dengan para sahabat. Nah, otomatis
Rasulullah ini terlihatnya seperti sedang bersama dengan seorang wanita. Nah, sahabat ini ketika berpapasan kayak, ada Rasulullah nih sama perempuan, ayo kita pergi gitu. Nah, Rasulullah menyadari ada sahabat. Nah, Rasulullah nggak mau terjadi sesuatu yang jadi bahan perbincangan gitu. Jadi Rasulullah bertabayun memanggil para sahabat, kesini sahabat, sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Sofiyah, istri saya. Kata sahabat, saya tidak berprasangka buruk kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya mungkin sekarang tidak berprasangka buruk, tapi di suatu hari nanti kalau misalkan ada orang yang ngomongin, Rasulullah abis jalan nih sama cewek, bisa jadi bahan perbincangan bagi orang-orang yang melihatnya, seperti itu. Nah, selain itu berprasangka baik juga membuat hidup kita ini menjadi lebih tenang, lebih rileks, karena kita percaya, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah ini maha adil, Allah ini nggak akan mengecewakan kita gitu kalau misalkan kita berprasangka baik. Jadi kalau misalkan kita lagi tertimpa musibah, masalah, cobaan, atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka itu adalah kesempatan kita untuk bisa merasakan dahsyatnya yakin, dahsyatnya berprasangka baik bahwa Allah ini tergantung dengan prasangka hambanya, senantiasa untuk selalu berprasangka baik kepada Allah maupun kepada sesama. Karena dengan berprasangka baik juga membuat hati kita menjadi lebih tenang. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.